Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan materi dan melanjutkan kembali materi tentang penelitian tindakan kelas, yaitu judul penelitian ya. Judul penelitian itu hendaknya dalam PTK itu hendaknya diformulasi secara singkat, spesifik, jelas dan sederhana, serta menampilkan sosok PTK dan bukan penelitian formal. Contoh judul PTK 1 itu meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 SMA Negeri Batuda dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran ekonomi melalui penggunaan model pembelajaran inquiry. Melalui penggunaan model pembelajaran inquiry ini sendiri, yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah ya, kenyataan dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana memecahkan masalah sendiri ya, setiap masalah dalam pembelajaran itu sendiri ya. Kemudian kedua, meningkatkan ketuntasan belajar biologi pada siswa kelas 1 SMA Batuda melalui penerapan strategi pemetaan konsep. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SMP Negeri 1 Batuda pada pelajaran IPS melalui penggunaan media pembelajaran LCD ya. Kemudian latar belakang masalah itu berisi satu, rasional mengapa penelitian itu dilaksanakan. Kemudian kedua, paparan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian yang ketiga, kajian berbagai bahan pustaka yang relevan. Kemudian yang keempat, pengalaman peneliti sebagai pengajar dan pengalaman peneliti sebagai guru dalam kelas. Artinya di sini juga kita sebagai pendidik itu harus punya pengalaman tentang masalah-masalah yang betul-betul kita pernah alami ya. Kemudian yang kelima, mengemukakan alasan sebagai landasan yang berpijak dalam penelitian ya. Kemudian yang keenam, mulai dari yang bersifat umum sampai dengan spesifikasi masalah, yaitu ya artinya di sini masalah-masalah yang memang nyata ya, baik di sekolah atau di mana saja. Kemudian rumusan masalah ini disusun secara singkat, padat, jelas dalam bentuk kalimat tanya, diturunkan dari identifikasi masalah dan tidak ambiguity. Artinya di sini ambiguity itu artinya dalam artinya dua ya, artinya ganda di sini. Kemudian diturunkan dari identifikasi masalah yang tidak ambiguity ya, sama dengan juga dapat diuji secara empiris dan dirinci sesuai kebutuhan pembahasan. Kita ambil contoh rumusan masalah, ada 3 ya. Yang pertama, apakah dengan penggunaan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran ekonomi di kelas 1 SMA Negeri Batuda. Yang kedua, apakah dengan penerapan strategi pemetaan konsep dapat meningkatkan ketuntasan belajar biologi pada siswa kelas 1 SMA Batuda. Jadi ada beberapa penerapan strategi bagaimana konsep-konsep itu dalam meningkatkan bagaimana upaya ketuntasan belajar ya. Kemudian yang ketiga, apakah dengan penggunaan media pembelajaran LCD itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SMP Negeri 1 Batuda pada mata pelajaran IPS. Jadi banyak sekali media yang bisa digunakan sesuai dengan letak geografis sekolah atau yang lain-lain, itu bagaimana supaya hasil belajar itu bisa tuntas, bagaimana sebagai siswa atau peserta itu bisa menguasai semua ya, bisa menguasai materi. Kemudian cara pemecahan masalah itu sendiri memuat tentang pendekatan dan konsep yang digunakan untuk pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah
telah menunjukkan akar penyebab permasalahan dan bentuk tindakan yang ditunjang dengan data yang lengkap dan baik. Di samping itu perlu dibayangkan kemungkinan manfaat peneliti dalam rangka implementasi pembelajaran dan berbagai program sekolah lainnya ya. Jadi kita harus dulu menunjukkan akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan yang ditunjang data ya, data yang lengkap. Berarti ada beberapa data yang kita ambil dari berbagai masalah, itu sudah kita ukur penyebab-penyebab masalahnya. Kemudian tujuan penelitian itu menyatakan apa yang ingin diperoleh penelitian, kemudian dirumuskan dalam kalimat pernyataan ya. Contoh tujuan penelitian. Berarti ada 3 ya. Untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 1 SMA Negeri Batuda dalam memecahkan masalah pada mata pembelajaran ekonomi melalui penggunaan model pembelajaran inquiry. Artinya di sini model pembelajaran inquiry sendiri bagaimana upaya seorang peserta didik atau siswa dapat memecahkan masalah itu sendiri ya. Jadi diberikan kebebasan berdasarkan fakta masalah yang ada di sekolah, bagaimana seorang siswa dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Kedua, meningkatkan ketuntasan belajar biologi pada siswa kelas 1 SMA Batuda melalui penerapan strategi pemetaan konsep. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SMP Negeri 1 Batuda pada mata pelajaran IPS melalui penggunaan media pembelajaran LCD. Jadi sudah saya katakan tadi, ada beberapa media yang bisa diupayakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu menguraikan manfaat sebagai bagi siswa, pengembangan kurikulum, pengambil kebijakan, guru, sekolah, pengembangan proses belajar mengajar dan lain-lain. Jadi manfaatnya itu baik dari siswa, pengembangan kurikulum, kebijakan, guru sekolah, belajar mengajar dan lain-lainnya itu seperti dalam lingkungan sekolah, di luar pun juga seperti masyarakat. Itu banyak manfaat penelitian ya. Kemudian kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Kerangka teoritis ini menguraikan landasan substansif atau teoritis dan metodologis sebagai alternatif tindakan ya. Kerangka konseptual memerlukan argumen logis dan teoritis. Selanjutnya, hipotesis tindakan sebagai sasaran ujian diturunkan dan kajian teoritis atau kerangka konseptual dan pengalaman peneliti selama melakukan pembelajaran. Kita ambil contoh hipotesis tindakan. Kita ambil contoh itu ada 3 ya. Yang pertama, jika digunakan model pembelajaran inquiry, maka kemampuan siswa kelas 1 SMA Negeri Batuda dalam memecahkan masalah pada pembelajaran ekonomi akan meningkat. Jadi melalui model pembelajaran inquiry ini, apakah ada perubahan, apakah ada peningkatan dari upaya memecahkan masalah pada peserta didik. Kemudian yang kedua, jika diterapkan penerapan strategi pemetaan konsep, maka ketuntasan belajar biologi pada siswa kelas 1 SMA Batuda akan meningkat ya. Yang ketiga, jika digunakan media pembelajaran LCD, maka hasil belajar siswa kelas 3 SMP Negeri 1 Batuda pada mata pelajaran IPS akan meningkat. Jadi banyak media yang digunakan kita sebagai pendidik untuk bagaimana upayanya supaya ketuntasan belajar siswa itu semakin meningkat. Metode penelitian, setting penelitian. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memang punya settingan ya, bagaimana menguraikan tentang, yang pertama itu lokasi penelitian ya. Yang kedua, karakteristik kelompok sasaran yang menjadi subjek penelitian. Yang kita ketahui bahwa karakteristik itu setiap kelompok itu pasti beda. Jadi harus betul dengan sasaran subjek yang ingin diteliti. Kemudian yang ketiga, latar belakang sosial ekonomi yang relevan ya. Dan yang keempat itu adalah tingkat kemampuan siswa.
kita ketahui bahwa masing-masing berdasarkan dari karakteristik dan kemampuan siswa itu pasti berbeda-beda ya. Jadi bagaimana caranya siswa peserta didik itu mampu menerima, jadi tidak sebanding ya. Ada yang rendah mungkin, ada yang daya serapnya kurang, dan ada juga yang bisa cepat. Kemudian variabel penelitian itu dapat berubah bagaimana masukan input yang terkait dengan siswa. Jadi variabel itu rata-rata menginput data ya dari belajar berkelompok ini. Kemudian guru bahan pelajaran, sumber belajar, produser evaluasi, lingkungan belajar, dan lain-lain. Variabel proses yang terkait dengan interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya guru, gaya mengajar guru, cara belajar siswa, implementasi metode mengajar di kelas, dan sebagainya. Variabel keluaran atau output ya, yang berkaitan dengan rasa keingintahuan siswa, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan, motivasi hasil belajar, sikap, dan sebagainya. Kemudian metode penelitian atau lanjutan. Rencana tindakan meliputi persiapan tindakan seperti mempersiapkan tes, alat-alat yang diperlukan dalam tindakan ya. Implementasi tindakan meliputi tindakan yang diambil, skenario kerja, dan prosedur tindakan yang dilakukan. Pemantauan dan evaluasi meliputi alat-alat pemantauan dan evaluasi dan kriteria keberhasilan tindakan. Dan analisis refleksi mencangkup prosedur analisis hasil pemantauan dan refleksi, kriteria dan rencana tindakan daur ulang. Data dan cara pengumpulan data perlu ditetapkan dengan jelas jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan proses maupun dampak tindakan perbaikan bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya juga. Jadi ditetapkan teknik pengumpulan data seperti melalui observasi, alat bantu rekam, pengukuran hasil belajar, dan lain-lain. Metode penelitian atau lanjutan. Jadi indikator kerjanya itu merupakan tolak ukur tindakan perbaikan yang ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi konsep siswa kesalahan aja, untuk mengurangi kesalahan konsep siswa. Seperti perlu ditetapkan kriteria keberhasilan dalam bentuk pengukuran atau jenis dan atau tingkat kegawatan. Jadi miskonsepsinya yang ditampilkan ya. Kemudian jadwal penelitian perlu disusun dalam matriks yang menggambarkan uraian kegiatan dari awal sampai akhir yang meliputi persiapan. Jadi untuk menyusun suatu jadwal penelitian itu mulai dari awal sampai akhir harus benar-benar disusun ya, seperti persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Nah, kita lihat ada bentuk tabel ya, contoh jadwal penelitian. Kita ambil 3 bulan ya, itu jenis kegiatannya, kemudian Januari, Februari, dan Maret. Nah, jenis kegiatan 1, persiapan penelitian. Yang pertama adalah pembuatan proposal. Ini minggu pertama ya, pada bulan Januari. Kemudian studi pendahuluan, itu minggu kedua pada bulan Januari. Kemudian seminar proposal, itu minggu ketiga pada bulan Januari. Kemudian keempat, penyusunan instrumen, itu dia tepatnya akhir bulan ya, pada minggu keempat bulan Januari. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. Nah, pengambilan data itu kita ambil pada bulan Februari minggu pertama. Kemudian kedua, pengolahan data itu minggu kedua bulan Februari ya, atau bisa minggu kedua bulan Februari. Kemudian interpretasi data itu minggu ketiga pada